Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Ketemu lagi sama Buna. Malam ini Buna lagi praktek ya. Baru saja Buna menerima ya konsultasi dari pasien dengan insomnia. Seperti Buna ceritakan di video sebelumnya bahwa yang dikatakan dengan gangguan tidur atau insomnia itu adalah ketika kita sulit untuk mulai tertidur, lalu susah untuk mempertahankan tidur, lalu ketika terbangun susah untuk tidur lagi, dan kemudian efeknya paginya besoknya kita nggak bisa beradaptasi atau beraktivitas dengan baik. Nah, bagaimana supaya kita bisa kembali seperti semula, pola tidur kita membaik lagi? Jadi tidak hanya dengan obat-obatan ya, karena pertama kita harus cari tahu dulu penyebab kita gangguan tidur itu apa. Karena bisa saja gangguan tidur itu karena faktor sekunder, faktor lain. Misal ada nyeri ya, ada pasien-pasien dengan gangguan nyeri sendi atau nyeri yang lain, tentu saja terganggu tidur. Maka ini yang harus dikoreksi, diobati. Atau misalnya ada gejala penyakit seperti kalau diabetes ya, buang air kecil sering pada malam hari misalnya, maka tentu saja ini harus dikontrol, diperbaiki sehingga buang airnya bisa tidak mengganggu lagi aktivitas tidur. Jadi intinya kalau ada keluhan yang menstimulasi atau yang merangsang atau yang memicu terjadinya gangguan tidur, maka itu yang diperbaiki. Itu namanya insomnia karena faktor sekunder. Ada kalanya juga karena masalah di primer ya. Primer utamanya memang terjadi perubahan pola tidur. Jadi ini bisa terjadi karena aktivitas kita sebelumnya, kita punya pekerjaan, lalu tidur kita terganggu, maka bisa saja besoknya tidur kita nggak seperti semula. Nah, itu bisa kalau berlangsung dalam waktu singkat, itu sebenarnya bisa dikoreksi lagi, dilatih lagi untuk bisa akhirnya tidurnya bisa kembali normal. Tapi kadang-kala kalau udah berlangsung terlalu sering ya kalau sekarang kalau kita lihat ya, usia muda itu kan sering main gamenya malam atau nonton film sampai malam atau nonton pertandingan-pertandingan yang bola atau apa ya. Nah, itu kalau besoknya tidak kembali seperti semula, berlanjut sampai beberapa minggu bahkan beberapa bulan, ya mungkin butuh yang namanya selain obat untuk anti insomnianya, tapi juga butuh yang namanya sleep hygiene. Nah, sleep hygiene itu adalah salah satu psikoterapi atau modifikasi gaya hidup, bagaimana mengatur tidur kita itu kembali ke fase normal. Karena secara biologis ya, secara proses alamiahnya ada jam-jam tertentu ya, malam itu mungkin jam 10 sampai jam 4 pagi adalah fase biologis untuk tubuh kita istirahat dan kita tidur dengan nyaman. Nah, kalau itu sudah tidak berhasil kita miliki, jadi lambat baru bisa tidur, belum jam 4 pagi kita sudah terbangun, nggak bisa tidur lagi. Nah, tentu saja inilah yang akan berefek jelek pada hari-hari berikutnya. Kadang-kala yang jadi masalah adalah setelah kita nggak bisa tidur itu, akhirnya setelah sholat subuh kita tidur lagi. Siapa sih yang kayak gitu? Tidur lagi maksud kita ngebayar tidur kita yang tertunda atau yang tidak tuntas malam. Jadi jam 5, jam 6 setelah sholat tidur lagi, kadang bangun jam 10 pagi ya, terutama weekend misalnya. Nah, ternyata itu tidak akan membuat kita kembali ke tidur yang normal, justru akan memperburuk ya pola tidur kita. Jadi salah satu sleep hygiene itu adalah yang namanya kontrol waktu bangun, bahwa kita membuat komitmen dengan diri sendiri bahwa kita jam berapapun kita tertidur, maka kita wajib bangun di jam yang sudah kita tetapkan sendiri. Misal ya, saya harus bangun jam setengah 5, pasang alarmnya jam setengah 5. Walaupun baru tertidur jam 4, setengah 5 harus bangun, ya usahakan tetap bangun. Jangan setelah kita sholat tidur lagi untuk mengganti kekurangan yang semalam gak bisa, karena nanti pola tidurnya tidak akan kembali normal. Lakukan itu beberapa kali sampai terbiasa, sehingga lama-lama karena kita tidak bangun tidur pagi lagi, maka tentu saja akan timbul berharap malamnya tertidur. Kalau tidak bisa otomatis, disitulah perannya kita menggunakan obat-obatan, tentu saja dengan pantauan ahli ya. Jangan sembarangan makan obat tidur ya, hati-hati, karena nanti ya namanya obat-obat yang dipakai untuk mempengaruhi tidur itu bekerjanya di otak ya, di saraf, di neurotransmitter di otak, dan bagaimanapun itu akan butuh
panduan atau tata laksana yang tepat untuk bisa memakainya bijaksana, pakai obat tidurnya bijaksana. Dan tidak semua obat obat tranquilizer minor to mayor itu yang betul-betul digunakan untuk insomnia. Ada khusus kelompok obat anti insomnia. Ada lagi yang namanya kontrol tidur. Kalau tadi kontrol bangun ya, terbangun selalu di jam yang sudah dipastikan, kita sepakati dengan diri sendiri, komit. Kemudian ada namanya kontrol tidur, bahwa kalau belum mengantuk kita jangan golek-golek dulu lah, rebahan dulu di tempat tidur. Bisa 2 jam Anda tidak akan tertidur. Atau menghindari ya mengkonsumsi makanan 2 jam atau 3 jam sebelum jam tidur. Dan jangan kita mau tidur malah melihat gambar yang bergerak. Jadi tidak disarankan punya TV di kamar atau buka handphone. Jadi di settinglah suasana kamar itu betul-betul suasana yang buat kita ngantuk, menggunakan lampu tidur, buat suasana yang hening. Dan kalau masih bisa membaca buku ya baca buku atau baca Al-Quran kalau bagi yang muslim. Mudah-mudahan dengan cara itu akan mengantuk. Nah kalau itu belum bisa, disitulah tempatnya kita menggunakan obat. Dengan obat insya Allah 1 atau 2 jam terasa bisa tertidur, atau tergantung jenis obatnya ya, bisa langsung cepat tertidur dan kemudian akhirnya pola tidur kita kembali seperti biasa. Jadi kalau masih ada ragu boleh tanya ya, nanti Bunda coba jawab dan bisa Bunda terangkan lagi di video-video berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.